Emang lu mau dapet pasangan yang stay 24 jam nemenin lu, chattingan, teleponan, video call, sleep call gitu kan? Emang lu mau? Ya dapetnya pengangguran lah kalau gitu. Oke guys, langsung saja kita bacain pertanyaan pertama dari Karin Luf. Bang, cowok sebenarnya peduli nggak sih sama detail kecil kayak warna baju yang cewek pakai atau potongan rambut baru? Sejujurnya sih peduli lah, sebenarnya peduli sih. Cowok tuh peduli, cuma lebih ke ini aja sih, lebih ke cuek deh, lebih ke cuek, terus nggak semuanya dia ungkapin, dan juga ya mungkin ada beberapa cowok yang sadar, tapi pura-pura nggak tahu. Sebenarnya kita notice sih, kalau ada yang beda dari lu ya pasti notice lah. Kita sih tau lah kalau bisa dibilang ya kalau kuku cewek baru, warna kuku baru, warna rambut baru gitu kan. Pasti kita notice sih. Kadang lebih ke ini aja lah, sadar tapi pura-pura cuek aja sih. Gitu sih kalau cowok sebenarnya. Oke lanjut dari Vivian underscore. Bang, cowok tuh suka nggak sih kalau cewek yang ngajak ketemu duluan? Suka lah, pasti suka lah. Intinya sih cowok lebih merasa dihargain lah kalau cewek ngajak ketemu duluan gitu kan. Bukan karena lu terlalu gampang ngajak cowok, enggak. Sebagai cowok nggak nilai kayak gitu sih. Mungkin ada beberapa pemikiran yang kayak gitu tapi ya cuekin aja lah. Memang sih cewek nggak harus ngejar cowok dulu kayak gitu kan, tapi ya nggak ada salahnya lah kalau lu yang ngajak ketemu duluan, apalagi ya itu pasangan lu sendiri kan, kenapa harus nunggu cowok duluan yang ngajak, kenapa harus cowok dulu yang mulai kan gitu. Sebenarnya nggak masalah sih mau cewek yang ngajak duluan, justru kita lebih seneng, kita merasa lebih dihargain. Intinya ya nggak semua harus cowok yang mulai duluan lah, kalau cewek bisa ya kenapa enggak kan. Oke lanjut next dari Sharon CL. Bang, cowok lebih suka cewek yang terbuka apa misterius? Dua-duanya sih kita suka lah, cuman kan menurut gua sih lebih ketantangan lah kalau ngeliat cewek misterius gitu kan, lebih ada usaha kita buat deketin lu, buat dapetin lu. Cuma kalau dari pemikiran gua sih boleh lu misterius atau mau terbuka, itu kan pribadi lu buat memfilter orang-orang yang mau deket sama lu gitu kan. Kalau saran dari gua, kalau lu mau misterius ya buat di awal aja sih, ntar kalau udah di tengah perjalanan lu sama pasangan baiknya sih terbuka gitu sih menurut gua. Karena kalau lu seterusnya misterius, hubungan bakal nggak jelas nggak sih arahnya kemana gitu kan, harus nebak lu nggak tahu lu maunya apa. Kalau menurut gue sih ya misterius boleh tapi pas di awal aja sih, ntar kalau udah di tengah perjalanan ya lu terbuka aja sama pasangan sendiri sih gitu sih, jadi hubungan lu ya arahnya jelas sih gitu sih kalau menurut gue ya. Oke lanjut dari Delina. Bang, bener nggak sih cowok sebenarnya takut kalau ceweknya lebih sukses? Sebenarnya bukan lebih ketakut ya, kita lebih ke minder lah, minder kalau kita punya pasangan yang penghasilan atau ekonominya lebih gede dari penghasilan cowok gitu kan. Ya rata-rata sih kebanyakan lah, pasti cowok minder lah, takutnya ya dibilang mau kondo lah, dibilang ya numpang hidup lah bareng ceweknya kan gitu. Tapi yang jelas sih ya semangatin aja sih buat pasangan lu gitu kan, semangatin buat lebih berjuang keras lagi, bekerja keras lagi gitu sih, biar balance lah untuk perekonomian dan karir kalian gitu kan. Jadi ya nggak di mata orang-orang awam sih, biar nggak dipandang sebelah mata aja pasangan lu gitu sih. Oke next lanjut dari Natalis. Bang, kalau cowok lagi diem banget sebenarnya mikirin apa sih? Mikirin apa ya? Banyak lah yang dipikirin sebenarnya sih. Banyak lah yang dipikirin. Maksudnya ya nggak selalu tentang cinta sih. Ya pasti ya mungkin kalau lu emang udah di jenjang serius ya mungkin ya pikirannya takutnya lu bahagia nggak gitu kan. Langkah gua ke depan ini mau kemana gitu kan. Masa depan lu ntar mau dibawa kemana gitu. Kalau tentang perasaan ya. Tapi kalau ngomongin duduk di teras ngopi sambil ngerokok sih ya banyak lah. Yang jelas tentang masa depan dan karir lah. Apalagi kalau udah punya pasangan kan, kalau cowok banyak sih yang dipikirin, nggak tentang kerjaan, nggak tentang cinta sih. Ya yang jelas ya besok mau ngapain, besok mau planningnya apa lagi gitu kan. Ya kalau cowok yang bener-bener mau berjuang buat masa depan sih, kalau rasa gue sih dia pasti mikirin 10 langkah ke depan duluan lah. Kalau bisa sih lebih baik lah dari yang kemarin kan gitu. Intinya sih ya nggak tentang ada problem atau masalah aja sih, pasti ya planning lah, lebih ke planning sih gitu. Oke lanjut next dari Michelin. Bang, cowok tuh beneran ngerti nggak sih kode-kode cewek? Gimana ya? Sejujurnya sih kita nggak ngerti loh.
nggak ngerti banget ya. Gue selama ini ya, selama mendapatkan pasangan sih nggak pernah ngerti yang namanya kode-kode cewek itu, nggak ngerti. Swear sih nggak ngerti banget. Mungkin ya lu sama teman-teman cewek lu sih ya paham, sepaham sih, karena ya lu sama-sama cewek kan. Kita cowok juga nggak ada tuh kayaknya kode-kodean. Ya paling kode-kode gerakan tubuh, gerakan muka kayak gitu doang sih. Cuma kalau kode-kode dari omongan kayaknya nggak ngerti deh kita. Yang jelas cowok tuh lebih suka to the point deh, lebih ke to the point sih. Oke, lanjut ya. Dari Aika. Bang, kenapa cowok bisa berubah sikap setelah hubungannya jalan lama? Sebenarnya bukan lebih ke berubah ya. Mungkin waktu lu ngerasain awal dia buat ngejar lu, terus buat ngedapetin lu, effortnya mungkin gede ya. Beda saat udah ngedapetin lu, tiba-tiba ya biasa aja gitu kan. Jalannya ya flat aja gitu. Jadi sedikit gue jelasin ya, mungkin jelas itu bukan berubah. Bukan berubah ya karena dia udah ngerasa nyaman sama lu, terus juga ya udah ngedapetin lu, bukan berarti dia udah nggak peduli atau nggak sayang lagi sih, tapi lebih ke nunjukin versi aslinya gitu loh, versi aslinya cowok. Jadi ya kalau menurut gua bukan karena dia berubah karena nggak sayang lagi sama lu sih kalau menurut gua. Next dari Keisha VRN. Bang, cowok sebenarnya suka nggak sih kalau cewek bawel? Anjay, bawel. Sebagai cowok ya mungkin lu bawel lu mungkin bersifat ya karena peduli dan sayang gitu kan. Cuman kalau bawel lu ya terlalu kelewatan, ibaratnya bawel lu suka ngatur semuanya, ya menurut gua sih cowok bakal risih juga sih. Jadi kalau saran gua sebagai cowok ya bawel lu yang wajar-wajar aja sih ya. Jangan kelewat batas gitu loh. Yang positifnya aja lah bawel ya. Umpamanya cowok lu susah makan, sering begadang gitu kan, tidurnya jarang, ya gak apa-apa lu bawel gitu kan. Tapi kalau bawelnya harus lu ngatur semuanya, kayaknya kita bakal risih deh. Jadi kalau saran gue ya yang wajar-wajar aja lah, dan cowok juga lebih ngerasa tertekan takutnya kan, ya gitu. Oke, kita lanjut ya. Next dari Elvira May. Bang, kalau cowok dibilang romantis sebenarnya bangga apa malah risih? Sebenarnya ya bangga lah. Bukan bangga sih, lebih ke bukan bangga ya. Gimana sih? Kita kalau dibilang romantis tuh kayaknya lebih lebih ke gengsi sih kalau gua rasa. Ih, romantis banget sih kayak gitu kan. Aduh, kayaknya bukan gua banget lah. Jadi lebih ke gengsi aja sih. Romantis kita ya kadang kita lakuin diem-diem gitu loh. Ya intinya lu tahu itu romantis, ya itu yang kita lakuin. Tapi nggak harus lu bilang, ih romantis banget sih kamu. Nggak bisa sih kita dibilang kayak gitu. Ya nggak tau lah ya kalau yang lain ya. Tapi kalau gua harus diumbar-umbar ibaratnya di storyin karena romantis, kayaknya lebih ke gengsi lah. Gengsi buat diakuin romantis sih gitu. Oke, next dari Devi April. Bang, kenapa cowok sering bilang belum siap nikah padahal umurnya udah cukup? Anjay. Kena nih gue. Ya enggak lah, sebenarnya ya bukan lebih ke alasan sih sebenarnya, karena kan nikah itu kan bukan soal umur doang, tapi kesiapan mental dan finansial juga sih sebenarnya. Nah, ini pertanyaan nggak jauh beda dari yang video kemarin udah gua bahas tentang kenapa itu. Kalau pertanyaan kemarin, kalau nggak salah yang gue ingat, kenapa cowok nggak mau ngomongin masa depan bareng gua, katanya ngomong gitu. Jadi yang gua jawab ya karena ini tadi, mental sih, mental dan perekonomian belum stabil gitu. Jadi menurut gua sih bukan masalah umur juga lah, jelas belum siapnya mental dan finansial sih. Mungkin dia masih ragu buat bilang siap ke lu gitu kan, karena kan tanggung jawab pernikahan itu besar banget loh buat cowok, besar banget. Mungkin dia takut belum bisa menuhin apa keperluan dan kemauan lu gitu loh. Kalau saran gua ya kasih waktu dulu lah, ya obrolan obrolan kalian lah gimana bagusnya kan, obrolin dari hati ke hati gitu kan, apa yang menjadi halangan buat dia seriusin lu gitu ya. Kalau feeling gue sih itu sih, mental dan finansial lah. Semangat buat Devi April. Oke, next dari Arinayu. Bang, cowok tuh sebenarnya mikirin masa depan hubungan gak sih atau jalanin aja? Sama nih ya, hampir sama ya dengan yang tadi ya. Sebenarnya cowok itu ada dua tipe. Ada dua tipe yang gua udah tangkap dari pengalaman gua. Cowok tuh sebenarnya ada yang realistis dan visioner. Visioner tuh mikirin rencana yang jauh banget. Dia 5 tahun ke depan mau kemana, 10 tahun ke depan mau gimana gitu kan. Tapi kalau cowok yang realistis ya paling jawabannya ya udah jalanin aja dulu. Nah, gitu sih. Tapi kalau dia serius, minimal dia mikirin sih gimana caranya buat kelanjutan tentang hubungan kalian sih. Harusnya gitu sih. Semoga dari gua, semoga dia jadi cowok yang visioner sih, biar bisa mikirin hubungan kalian ke depannya nanti mau kemana mau gimana gitu kan. Oke, lanjut dari Angelicar. Bang, cowok tuh lebih milih pasangan yang cantik atau yang bisa support masa depannya? Gimana ya jawabnya ya? Cantik atau yang bisa support masa depannya? Kalau dari gua sih
Realistisnya ya, cantik sih memang bisa bikin kita suka, bikin kita jatuh hati, ya mungkin bikin kita jatuh cinta kalau cantik ya. Tapi kalau kita dapat yang bisa support masa depan, kayaknya itu yang lebih bertahan lama deh. Itu sih kalau yang gue tangkap ya. Kalau cantik doang, terus nggak ada support buat masa depan, ya percuma juga sih. Jadi kalau saran gue, ya lu udah cantik, kalau bisa ya support aja sih apa pekerjaannya, apa kegiatannya selagi itu buat masa depan dia dan juga mungkin nextnya buat masa depan kalian, ya disupport aja sih terus gitu loh. Udah cantik support pasangan, waduh, idola guys. Oke, next ya. Lanjut dari Melisa TN. Bang, kalau cowok kerja keras banget sampai jarang punya waktu, tandanya dia nggak peduli ya sama pasangan. Wow, dalam banget nih pertanyaan. Ya enggak lah, harusnya lu seneng sih cowok lu kerja keras gitu loh. Menghabiskan waktu di dunia pekerjaan daripada dia sana kemari gitu kan. Harusnya lu lebih seneng sih. Emang lu mau dapet pasangan yang stay 24 jam nemenin lu, chattingan, teleponan, video call, sleep call gitu kan? Oh, lu mau? Ya dapatnya pengangguran lah kalau gitu. Jangan cowok-cowok yang bekerja, apalagi dia masih ada tanggungan keluarga gitu kan. Harusnya lu lebih seneng sih, harusnya lebih support lah, support juga dia gitu kan. Ntar kalau lu dapet yang mau kondo, dibilang cowok mau kondo. Dapet cowok yang kerja keras, dibilang gak punya waktu. Jadi kita sebagai cowok tuh harusnya gimana gitu loh. Bingung, maunya cewek, tergantung moodnya cewek. Apa-apa harus cewek. Cewek selalu bener, cowok selalu salah. Jadi intinya ya mungkin dia ada inilah, ada tujuan, mungkin dia kerja keras jadi jarang ada waktu sama lu. Ambil positifnya lah, please cewek, please tolong. Nggak semua tentang cinta, udah gue bilang dari video awal. Oke, next lanjut dari Gabriel ARN. Bang, kalau cowok udah ngenalin ceweknya ke orang tua, itu udah fix ya? Serius kan? Belum tentu juga sih. Kalau menurut gue sih untuk sekarang kalau ngenalin ke orang tua kayak biasa aja deh. Ya biasalah, biar kenal aja sama keluarga gitu loh. Belum tentu serius. Kalau yang gue lihat-lihat banyak sih anak-anak yang masih berpendidikan, yang masih sekolah. Adik-adik gue, sepupu gue yang masih sekolah-sekolah itu. Ya bawa pasangannya ya ke rumah gitu. Lebaran, puasa, buka bareng. Bawa pasangannya gak dikenalin keluarga. Jadi ya belum tentulah. Yang menjamin fix buat serius ke lo itu ya sikap lah, gimana dianya, apakah dia masih main-main sama lu, apa dia fokus dengan dunia karirnya buat masa depan hubungan lu. Itu sih kalau menurut gua. Jadi kalau masalah cuman ngenalin ke orang tua atau keluarga kayaknya enggak deh, karena gua udah pernah juga di situ. Gua SMA udah punya pasangan, udah ngenalin ke orang tua juga, jadi nggak menjamin itu buat serius ke jenjang pernikahan sih kalau menurut gue ya. Oke, lanjut next. Dari Clarentia. Bang, cowok tuh lebih suka cewek yang bisa diajak mikirin bisnis bareng atau yang cukup support aja? Ya kalau bisa dua-duanya lah, lebih bagus ya kan. Support iya, saling support. Nah, saling mikirin bisnis ya kan. Waduh, itu perekonomian bakal stabil tuh. Sampai 7 turunan tuh. Ya kalau bisa. Ntar kan kalau punya buah hati ya jangan kayak kita sebelum-sebelumnya. Jadi ya tinggal menikmatin aja hasil dari kerja keras orang tua gitu loh. Ya kalau bisa dua-duanya lah biar balance, jangan satu paket komplit itu. Oke, next lanjut dari Selvina. Bang, kenapa cowok bisa bohong cuma buat hal kecil? Ya, gimana ya bohong hal kecil? Kadang kita gini loh, berbohong juga buat niat baik. Ada niat kita yang baik buat berbohong hal-hal kecil. Ya intinya buat lu juga sih sebenarnya gitu. Jadi bukan berarti bohong dalam hal bohong itu selalu negatif sih kalau menurut gua. Gua juga pernah bohong tapi intinya buat pasangan gua gitu loh. Jadi ya kalau kalau menurut lu dia bohongnya merugikan lu, ya lu marahin sih nggak masalah sih. Tapi kalau lu tahu ujungnya dia berbohong tapi buat menguntungkan lu, ya kalau saran gue ya nggak usah diperdebatkan lah gitu. Kadang kan kita berbohong kecil juga ada perjuangannya, ada perjuangan yang nggak lu lihat gitu sih. Oke, lanjut next dari Cheryl MT. Bang, kalau cowok udah jujur banget tapi masih dicurigain, rasanya gimana? Nah ini capek. Capek guys, kita tuh jujur tuh udah berusaha banget gitu loh, udah gimana ya, udah berjuang banget buat jujur tapi lu masih curigain. Aduh, rasanya capek banget. Yang jelas sih kalau kita lama-lama digituin ya udah berusaha jujur nih, berusaha jujur terus, apa dalam hal kecil apapun kita jujur kan, kita cerita ke lu, terus juga lu masih nggak percaya gitu kan, ya kita lama-lama risih juga sih. Risihnya dalam arti gini, risih bukan berarti kita bakal pergi, tapi risihnya
ya kita ujung-ujungnya bakal diem gitu loh, nggak seceria kemarin, nggak seaktif kemarin, nggak seagresif kemarin kita cerita ke lu lagi gitu loh. Yang biasanya cerita panjang lebar, kita udah jujur tapi lu nya ya nggak percaya, masih nggak percaya gitu kan, ya ujung-ujungnya kita esok harinya pasti bakal diem, ceritanya jadi jarang gitu kan. Jadi ya kalau menurut gua di inilah coba pelan-pelan lu buang rasa nggak percaya lu, rasa curiga lu gitu kan. Jadi ya biar pasangan lu juga nyaman sih gitu guys. Oke guys, karena pertanyaan sudah habis, jadi video kita sampai di sini dulu. Thank you buat yang udah nanya, thank you juga buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman lu semua. Semoga video gua bisa menghibur dan menjadi solusi jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Quotes gua hari ini, kadang yang bikin hubungan rusak bukan orang ketiga, tapi kurangnya komunikasi. Gua Bang Bul pamit, see you next video, and bye.